Guys, saya udah buat video nih. Kalian silahkan simak videonya ya. Dan jangan lupa pahami materinya, biar kalian paham. Dan materi itu bisa bermanfaat bagi kalian. Jadi, selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Arumfiana dari kelas 9C nomor presensi 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dengan umbi batang. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan tanpa adanya proses perkawinan atau bertemunya sel telur dengan sel sperma. Nah, proses perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami yaitu proses perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia, sedangkan vegetatif buatan yaitu proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Nah, proses perkembangbiakan pada umbi batang termasuk dalam vegetatif alami atau tanpa bantuan manusia. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian ujung pada umbi batang akan mengembung membentuk umbi. Bagian batang yang mengembung dan membentuk umbi itu merupakan tempat menyimpan cadangan makanan terutama zat tepung. Pada umbi batang dapat tumbuh mata tunas yang dapat menjadi tanaman baru. Itulah sebabnya mengapa umbi batang jika umbinya ditanam akan membentuk tumbuhan baru. Nah, bagian-bagian pada umbi batang yaitu ada 4. Umbi batang memiliki 4 bagian, yaitu 1. Daun. Umbi batang memiliki daun yang rimbun berbentuk oval meruncing. Tulang daun tanaman umbi batang menyirip. Warna daun hijau, ada juga yang abu-abu dan merah dengan permukaan bawah daun membentuk bulu. Daun umbi batang berfungsi sebagai tempat untuk mengolah makanan melalui proses fotosintesis. Yang kedua ada batang. Umbi batang mempunyai batang berongga berbentuk segi 4 atau segi 5. Tekstur batangnya agak keras, berwarna hijau tua dengan pigmen ungu. Diameter batang kurang lebih 50 cm sampai 120 cm. Terdapat 3 bentuk batang pada tumbuhan umbi batang, yaitu tegak, menjalar, dan menyebar. Yang ketiga ada akar. Pada umumnya, akar pada umbi batang bersifat menjalar dengan ukuran yang kecil dan halus. Akar umbi batang berwarna putih dan memiliki kemampuan masuk ke dalam tanah hingga kedalaman kurang lebih 45 cm. Akar umbi batang biasanya menggerombol dengan kedalaman tanah sekitar 25 cm. Dan yang terakhir adalah bunga. Bunga pada umbi batang berukuran cukup kecil dan biasanya berwarna merah, ungu, atau putih. Bunga umbi batang biasanya mengandung solonim. Solonim adalah senyawa dengan kandungan racun tinggi sehingga berbahaya jika dikonsumsi. Kemudian, ada beberapa fase pertumbuhan kentang. Kira-kira fase apa saja sih yang ada di dalam pertumbuhan kentang? Nah, fase pertumbuhan kentang yang pertama ditandai dengan munculnya tunas yang terjadi kurang lebih 2 hingga 4 minggu. Kemudian, fase yang kedua adalah pembesaran umbi yang terjadi selama 7 hingga 8 minggu. Nah, tanaman kentang ini memerlukan banyak air, sehingga curah hujan yang baik untuk pertumbuhan kentang ialah 2000 sampai dengan 3000 mm per tahun. Kemudian, fase yang terakhir adalah fase pemasakan. Fase ini memerlukan waktu 2 sampai 3 minggu. Nah, fase pemasakan ini ditandai dengan terbentuknya kulit umbi dan tanaman berwarna kekuning-kuningan. Jadi, jumlah waktu yang diperoleh untuk pertumbuhan kentang adalah 13 sampai 20 minggu. Nah, sepertinya sudah selesai dan cukup di sini saja penjelasan materi saya tentang umbi batang. Semoga bagi kalian yang menonton, ilmu ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk bahan belajar. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.